Saudara, bentrokan maut terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Akibat bentrok ini, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Padahal pemicunya adalah hal sepele. Salah satu pihak tak terima karena ditegur oleh warga karena dianggap membuat keributan di area lapak warung nasi uduk. Gegara sakit hati inilah keributan jadi merembet kemana-mana. Bentrok pun pecah di sejumlah titik. Lalu, bagaimana kronologi terjadinya bentrokan maut ini? Suasana pagi yang tenang di kawasan Jalan Matraman Dalam pada hari Minggu 26 Juli lalu seketika berubah mencekam. Peristiwa di Matraman dalam hal ini bermula dari adanya warga yang terganggu karena bunyi knalpot salah satu pengendara motor yang akhirnya berbuntut panjang. Akibatnya dua kelompok tersulut amarah hingga saling serang dengan melempar batu, kayu, hingga bom molotov. Bentrokan dua kubu itu menyebabkan sejumlah bangunan dan motor hangus terbakar serta membuat satu orang meninggal dunia. Kemarahan dua kelompok tak seketika reda, saudara. Bentrok ini justru makin meluas. Tak puas saling melempar, massa bahkan membakar dan merusak sejumlah bangunan, juga kendaraan yang ada di sekitar lokasi. Situasi semakin tak terkendali. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber sama dia, gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang, udah langsung kejadian. Berapa orang bang tadi bang? Kurang lebih 10 orangan. Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu, mungkin gak dapat pelakunya gitu, ya emosinya jadi membabi buta gitu. Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya, ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar nyerang. Bentrokan maut berawal dari aksi geber knalpot brong oleh dua pemotor di depan gerobak nasi uduk yang ada di kawasan Matraman Dalam. Merasa terganggu, seorang warga yang sedang sarapan di warung nasi uduk itu menegur para pelaku. Rupanya, kedua pelaku tak terima dengan teguran itu. Jadi karena merasa sakit hati, keduanya pun pergi meninggalkan lokasi. Tak disangka, saudara, kedua pemuda lalu mendatangi teman-temannya. Mereka mengadu soal perlakuan warga tersebut dan mengajak rekan-rekannya ini mendatangi lokasi penjual nasi uduk. Mereka lalu mencari warga yang menegur kawannya tadi. Karena tak ketemu, mereka kesal dan malah melampiaskannya dengan merusak lapak pedagang. Kemudian saudara, warga sekitar tak tinggal diam. Warga yang merasa terusik ketentramannya melawan dengan menyerang balik kelompok tersebut. Bentrok maut itu membuat polisi harus mengevakuasi dua orang. Satu diantaranya tewas dan satu lainnya luka. Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Nah, sehingga terjadilah keributan tersebut. Korban yang kita selamatkan dari TKP ada 2 orang dibawa ke RSCM.
Saudara, pasca bentrok, TNI dan Polri berjaga di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Tak tanggung-tanggung, 200 personel gabungan dikerahkan. Pengamanan ketat itu dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan kericuhan tak terjadi lagi. Pada malam harinya, saudara, sekelompok organisasi massa mendatangi Polsek Menteng. Mereka bermaksud meluruskan informasi soal pemicu bentrokan ini. Menurut salah satu kelompok, informasi soal penyebab yang beredar di publik tidaklah benar. Kedatangan mereka juga untuk meminta polisi untuk menangani kasus secara adil dan transparan. Karena informasi yang beredar di publik sekarang, pemicunya adalah saudara-saudara kami makan nasi uduk kemudian tidak membayar, bahwa itu tidak benar. Pemicunya adalah ada orang yang ada sementara duduk di nasi uduk, kemudian saudara-saudara kami kebetulan menyalakan motor dan bunyi motor itu dianggap bising oleh warga yang duduk di nasi uduk ini, sehingga terjadilah cekcok mulut di situ. Saudara, saat polisi masih berjaga di TKP, sejumlah massa mendatangi lokasi bentrok. Entah apa tujuannya, polisi langsung memeriksa setiap orang yang datang. Dari mereka, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan menangkap beberapa orang yang diduga akan merusuh. Suasana panas mulai mereda, saudara, saat kedua pihak memutuskan untuk saling menahan diri. Mereka sepakat untuk berdamai setelah bersedia dimediasi oleh Polda Metro Jaya pada Senin 27 Juli lalu. Mediasi dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Kami sudah dipertemukan oleh Bapak Kapolda, di mana kami ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga. Dan saya berharap pun juga untuk semua warga yang berada di lokasi Matraman sekitarnya, mohon kita dapat menjaga kondusif daripada keamanan setempat dan tidak usah takut. Bagi warga-warga yang ingin berdagang, silahkan dilanjutkan saja. Kami sudah berdamai. Menyesalkan kejadian yang telah terjadi yang menimpa adik dan saudara kami. Meskipun demikian, saat ini kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saudara, buntut bentrokan maut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, polisi telah menetapkan 7 orang tersangka. 4 orang ditetapkan tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman Dalam. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang pemuda di Jalan Tambak. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas bentrokan maut yang terjadi di Jalan Tambak, Matraman, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap polisi bisa menyelesaikan kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Warga juga diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya mengajak, seperti hal yang selalu berulang kali saya sampaikan,
Jakarta ini perlu kita jaga bersama-sama, maka jaga Jakarta menjadi penting dalam kondisi yang seperti ini. Ironi saudara, emosi sesaat justru membawa maut. Satu nyawa harus melayang sia-sia akibat keributan yang dipicu oleh hal sepele. Di lingkungan sosial yang hidup saling berdampingan ini, sudah sepatutnya lah kita saling menghargai dan menjaga rasa. Tetap tenang dan tak mudah terprovokasi menjadi kunci kerukunan dan perdamaian. Tidak boleh lagi ada cekcok seharga nyawa.